Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas satu periode ya, yang kita sebut sebagai periode pujangga baru, gitu ya. Jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana satu periode yang kita sebut sebagai periode Balai Pustaka dengan ciri-cirinya sudah kita bahas secara tuntas ya, walaupun nantinya perlu pembahasan lebih lanjut dalam kaitannya nanti Anda mencocokkan gitu kan ya dengan roman-roman Balai Pustaka yang sejauh ini sudah Anda baca, bahwa ciri-ciri yang sudah kita bahas tersebut sebagai ciri estetik dan juga ciri estetik itu benar tidak adanya itu kan ya dengan uh, karya roman Balai Pustaka yang sudah Anda baca seperti itu. Dan memang harus seperti itu cara kerjanya ya, bahwa tidak hanya Anda belajar tentang bagaimana ciri-ciri itu muncul ya, tapi nanti Anda harus membuktikannya dengan membaca karya-karya di masing-masing periode yang dalam hal ini yang sudah kita lalui, yaitu ciri-ciri Balai Pustaka. Nah, berikutnya, sebelum kita membahas tentang ciri-ciri yang muncul di dalam karya Pujangga Baru, ya, kita perlu membahas juga dari sisi sejarahnya dulu, bagaimana periode ini muncul, gitu kan ya, bagaimana periode ini muncul untuk menjadi bagian dari sejarah sastra Indonesia ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan juga, bahwa belum selesai satu periode ya, dalam artian Balai Pustaka itu sampai dengan tahun 40-an masih ada, dalam artian juga bahwa masih ada orang-orang yang menulis dengan ciri-ciri estetik, juga ciri-ciri estetik di Balai Pustaka. Nah, belum selesai satu periode, muncul kembali benih-benih periode-periode yang baru, yang tepatnya 1933 muncul satu periode baru yang disebut dengan Pujangga Baru. Nah, kata barunya itu nantinya yang perlu kita bahas juga ya, untuk menandakan apa makna dari kata baru yang melekat pada nama periode ini, seperti itu ya. Jadi kalau Anda lihat di dalam background gitu kan ya, yang saya munculkan, nah itu ada beberapa tokoh-tokoh angkatan sastra di periode Pujangga Baru yang merupakan pionir-pionir yang memunculkan periode ini ya. Sebutlah misalkan ada Muhammad Yamin gitu kan ya. Ini lalu ada Sultan Takdir Ali Sabana, lalu ada nanti namanya ini yang menggunakan bareta, topi bareta itu namanya adalah Rustam Effendi, penyair. Lalu ada J. Eta Kengkeng, seorang penyair dari kawasan Indonesia Timur. Lalu ada ini kan namanya, saya lupa lagi. Kalau ini nanti ada nama Asrul Sani gitu kan ya. Nantinya ada nama juga, nantinya ada Sanusi Pane, Amrin Pane. Saya lupa lagi ini. Amir Hamzah, kalau saya tidak salah, ini ada nanti Amir Hamzah, seorang yang banyak berjasa dalam konteks pergerakan nasionalisme Indonesia, terutama dalam konteks ini beliau bergeraknya itu dalam bidang sastra, dalam bidang bahasa dan sastra, seperti itu. Ini segelintir tokoh-tokoh yang nantinya banyak bergiat membesarkan, banyak berkarya, juga nantinya banyak membesarkan satu periode yang kita sebut sebagai periode Pujangga Baru. Nah, sebagai bagian dari cerita, perlu kita bahas juga bagaimana awal mula dari periode ini muncul itu berasal dari satu peristiwa, bahwa dalam konteks waktu itu, awal abad 20, 1900-an, sampai dengan satu dekade atau dua dekade awal gitu kan ya, bahwa bahasa Melayu itu menjadi bagian penting dalam pola komunikasi di Hindia ya. Ini pernah saya bahas juga dalam sebuah pembahasan di mana kita pernah membahas tentang ada beberapa bahasa yang secara administratif itu nantinya digunakan dalam pemerintahan Hindia Belanda, selain bahasa Eropa, Belanda, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Ada bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa resmi pada saat itu gitu kan ya. Tentunya bahasa Melayunya bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu Riau atau bahasa Melayu sekolahan, bukan bahasa Melayu rendah yang identik dengan nanti bahasa Melayu Tionghoa dan lain seperti itu. Nah, juga yang paling penting adalah
tanggal 25 Juni 1918 itu dikeluarkan sebuah dekret Ratu Ganda yang mengizinkan anggota Dewan Rakyat Volksraad yang ada di Hindia Belanda itu bisa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kesehariannya. Misalkan kalau rapat, kalau diskusi dan lain-lain itu tidak hanya nantinya dengan bahasa Belanda saja gitu kan ya, tapi boleh menggunakan bahasa Melayu dalam konteks pemerintahan pada saat itu. Nah, yang hal penting juga bagaimana surat kabar yang merupakan dampak dari dibawanya mesin percetakan ke tanah Hindia pada saat itu, ya Hindia Belanda, tepatnya di Jawa, mungkin seperti itu, sehingga menandakan bahwa surat kabar itu banyak bermunculan dan bahwa surat kabar menjadi salah satu media untuk menyebarkan atau untuk berkembangnya bahasa Melayu itu nantinya salah satunya itu melalui nantinya surat kabar ya. Nantinya sebutan misalkan ada surat-surat kabar yang didirikan oleh golongan Indo, surat kabar yang didirikan yang milik nantinya orang-orang Tionghoa, dan juga yang tak kalah penting jangan lupa ada Medan Kiai yang digunakan yang dimunculkan oleh Raden Mas Tiswari Suryo, walaupun nantinya dalam konteks ini bahasa Melayunya itu bahasa Melayu rendah yang digunakan. Nah, balai pustaka yang tak kalah penting juga, kita perlu melihat juga bagaimana balai pustaka itu juga nantinya sebagai sebuah penerbitan memegang peran penting gitu kan ya dalam perkembangan penggunaan bahasa Melayu ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan atau pada pembahasan sebelumnya bahwa ya melalui balai pustaka inilah kemudian nantinya roman-roman balai pustaka itu memunculkan roman-roman berbahasa Melayu ya, tepatnya itu bahasa Melayu tinggi yang kemudian karya-karyanya menjadi karya yang wajib dibaca atau setidak-tidaknya ada di perpustakaan sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Sehingga penting gitu kan ya, balai pustaka itu sebagai sebuah penerbitan dalam upayanya itu menyebar luaskan tentang bahasa Melayu, terutama kalau kita berbicara bahwa dominasi penulis yang tergabung dalam balai pustaka itu adalah orang-orang Sumatera yang notabene bahasa ibunya itu merupakan bahasa Melayu gitu kan ya, seperti itu. Nah, yang tak kalah penting juga adalah ada seorang yang bernama Muhammad Yamin, ya tentunya dalam konteks pembelajaran sejarah perjuangan Indonesia atau sejarah bangsa Indonesia, kita mengenal satu nama ini, Muhammad Yamin itu sebagai salah satu pencetus Sumpah Pemuda. Nah, penting untuk nantinya membahas seorang Muhammad Yamin karena yang pertama tentunya Muhammad Yamin itu seorang pemuda Minangkabau, dalam artian dia apa namanya itu ya satu bagian atau satu kelompok lah dengan pengarang-pengarang yang tergabung di dalam balai pustaka, walaupun Yamin itu gitu kan ya lebih nantinya memfokuskan berkaryanya itu bukan dalam bentuk roman ya. Yamin muda pada usia 17 tahun yang tergabung dalam Yong Sumatera itu banyak menerbitkan karya-karyanya itu sebagai sebuah sanjak puisi Melayu seperti itu. Alih-alih dia nantinya untuk banyak mengeluarkan roman-roman seperti kolega-koleganya itu kan yang di Yong Sumatera yang banyak menerbitkan di balai pustaka, Yamin itu lebih banyak nantinya menulis puisi ketimbang roman. Nah, Yamin itu merupakan pemula dalam penciptaan puisi di India. Pemula dalam artian di sini tentunya kita harus berbicara dalam konteks bahwa apakah sebelumnya belum pernah ada yang menulis puisi, tidak juga gitu kan ya, karena mungkin kalau disebut pemula dalam poin ini kita lebih berbicaranya bahwa ya Yamin itu di luar jalur lah, dalam artian kalau orang sedang ramai-ramai atau sedang gandrung, sedang populer menulis roman, ya Yamin itu nantinya menjadi lian gitu kan. Dalam konteks ini Yamin itu tidak beroman-roman atau tidak mengikuti arus lah. Jadi dia itu nantinya banyak memunculkan atau banyak menerbitkan atau banyak menuliskan puisi. Nah, dari konteks itulah gitu. Poin yang ketiga ini yang perlu digarisbawahi pemulainya itu adalah tadi seperti saya sebutkan bahwa Yamin tidak mengikuti arus yang pada saat itu banyak beroman-oman gitu kan, jadi dianggap sebagai pemula. Nah, puisinya tentunya tidak bertemakan politik, lebih kepada puisi lirik yang bercerita tentang keindahan alam, percintaan ya, karena kita berbicara nantinya ketika pembahasan ciri-ciri, yaitulah nanti
ciri aliran sejaman atau mazhab romantisisme itu yang banyak dimunculkan menjadi mazhab yang populer pada saat itu, yang banyak digunakan oleh pengarang maupun penyair pada saat itu gitu kan ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi politiknya juga, kita harus berbicara bahwa ya sangat sulit untuk berbicara tentang tema-tema politik di dalam sebuah karya sastra pada saat itu, yang karena memang karya sastra pada saat itu dibatasi gitu kan ya, sehingga nantinya tidak boleh gitu kan ya untuk memunculkan tema-tema yang bermuatan politik, karena nanti dianggapnya itu sebagai ras and order atau mengganggu keamanan dan ketertiban pada saat itu. Nah, yang tak kalah penting juga adalah ketika kita membahas tentang Pujangga Baru, bagaimana Pujangga Baru itu muncul, tentunya harus dikaitkan juga bagaimana nasionalisme Indonesia itu dikaitkan dengan pemunculan bahasa Indonesia. Tadi seperti yang saya katakan bahwa 28 Oktober 1928 itu menjadi sejarah penting dalam perkembangan wacana tentang Indonesia, baik itu nation dan juga tentang konsep bahasa, karena di tanggal inilah tercetuslah sebuah sumpah yang kita kenal dalam sejarah sebagai Sumpah Pemuda gitu kan ya. Ada bahwa salah satu isinya itu kan di bagian terakhir itu berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah gitu ya. Pertanyaannya adalah Sumpah Pemuda itu apa namanya itu yang disumpahkan, kemudian banyak pemuda itu berikrar gitu kan ya, dengan bertumpah darah satu, yaitu Indonesia berbahasa satu, bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Mereka menyumpahkannya itu kan mengutarakan itu, belum berbicara dengan dalam konteks bahasa Indonesia, ya tentunya masih berbicara dengan bahasa Melayu, ya bahasa Melayu tinggi tentunya gitu kan ya, karena nantinya dalam teks ini nantinya ada bagian dari perwakilan pemuda dari berbagai macam adat, berbagai macam wilayah di Indonesia bersatu berkumpul, dan seperti itu nantinya menyumpahkan atau berikrar yang seperti dalam konteks sejarah kita mengenalnya. Tapi yang paling penting adalah tadi poinnya itu antara nation dan juga bahasa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara gitu kan ya, pada tahun konteks 1928, ingat itu masih kita belum berbicara tentang Indonesia Merdeka, itu masih berupa wacana, tapi setidak-tidaknya dari peristiwa Sumpah Pemuda ini kemudian udah ada mengarah ke sana gitu kan ya, kita sudah ada upaya untuk mewujudkan tentang bangsa Indonesia, udah ada upaya untuk memunculkan bahasa yang satu di antara sekian banyak bahasa daerah yang ada di dalam tanah Hindia Belanda pada saat itu gitu kan ya. Nah, disinilah peran pentingnya periode Pujangga Baru dengan orang-orang yang terdapat di dalamnya itu gitu kan ya, untuk mewujudkan sumpahnya itu gitu kan ya, untuk nantinya melaksanakan atau mengikhtiarkan biar berbahasa satunya itu gitu kan, berbahasa Indonesia. Nah, Pujangga Baru itulah yang kemudian memegang peranan penting, karena uh, ruang bergerak atau ruang ikhtiar yang dilakukan oleh periode oleh angkatan Pujangga Baru, orang-orang yang tergabung Pujangga Baru itu untuk mewujudkan berbahasa satu bahasa Indonesia itu, yaitu menggunakan media ini, itu media sastra. Nah, dalam konteks ini, puisi sebagai sebuah genre baru berkembang di Hindia Belanda pada saat itu. Jadi alih-alih nantinya kita berbicara bahwa untuk mewujudkan Indonesia Merdeka itu melalui apa namanya, digambarkan dalam sejarah kita mengenai dengan bambu runcing, dengan senjata dan lain seperti itu, ya ternyata salah satu alat yang bisa digunakan untuk mewujudkan berbahasa satu, kemudian berbahasa Indonesia, berbahasa satu itu bahasa Indonesia itu, ya alih-alih menggunakan senjata, senjatanya itu digunakan adalah ini pena gitu kan ya, ya menggunakan pena. Nah jadi apa dengan pena itu bisa menghasilkan apa? Salah satunya itu menghasilkan puisi, ya puisi yang nantinya apa namanya itu banyak dituliskan untuk nantinya mewujudkan atau menambah berbagai macam entry kosakata bahasa Indonesia. Ya, jadi kan kita perlu lihat bahwa dalam konteks Pujangga Baru itu tidak hanya nantinya sentral bahwa didominasi oleh golongan Sumatera di barat gitu kan ya, golongan Indonesia bagian barat Sumatera gitu kan ya, Jawa, tapi dalam konteks Pujangga Baru ini kita kemudian sudah mewujudkan satu nation gitu, sebuah bangsa
cita-cita bangsa Indonesia yang satu antara barat dan timur, antara utara dan selatan. Makanya nantinya ada bagian Indonesia Barat, bagian Indonesia Timur, bagian Indonesia Tengah itu bersatu, kemudian mewacanakan tentang bagaimana berbahasa satu sebagai bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Nah, itu kemudian mulai dimunculkan. Salah satunya itu dikembangkan melalui bagaimana puisi itu banyak diciptakan seperti itu. Nah, banyak puisi pada masa dalam konteks waktu seperti itu terbit di surat kabar, majalah, dan koran. Jadi kalau sebelumnya gitu kan kita mengenal nantinya ada cerita bersambung gitu kan di dalam koran-koran secara berseri, lalu setelah seri ini selesai tamat lalu berikutnya dibuatkan menjadi sebuah buku gitu kan yang utuh sebagai sebuah novel atau dalam sebuah roman seperti itu. Nah, 1932 Balai Pustaka menerbitkan juga gitu kan sebagai spirit zaman atau yang mengikuti arus lah pada saat itu. Jadi tidak hanya nantinya apa namanya menerbitkan roman-roman saja dalam bentuk buku, tapi Balai Pustaka juga melihat bahwa penting untuk menerbitkan sebuah majalah sehingga 1932 Balai Pustaka menerbitkan sebuah majalah Panji Pustaka yang di dalamnya itu nantinya terdapat ruang atau rubrik sastra. Jadi isinya itu kalau tidak cerita bersambung gitu kan ya, dan karya-karya sastra yang lainnya seperti itu. Nah, yang tanggal ini juga nanti ada Sanusi Pane, gitu kan, ada Pane bersaudara, ada Sanusi Pane, ada Amrijen Pane, gitu kan ya. Dan jadi biar biar memudahkannya, biar memudahkan Anda mengingatnya, kalau Sanusi Pane itu kita kenalnya sebagai seorang penyair. Kalau Amrin Pane kita kenalnya sebagai seorang pengarang. Ya, yang lupa karya terkenalnya itu adalah karya masterpiece-nya itu Amrin Pane menuliskan atau menciptakan belenggu novel belenggu gitu kan ya sampai dengan saat ini masih banyak dibahas seperti itu. Menerbitkan majalah Sanusi Pane menerbitkan majalah Tempo. Nah, kemudian pada Juli 1933 atas jasa Sanusi Pane, Amrin Pane, Sultan Takir Ali Sabana, Amir Hamzah dan seperti itu kemudian muncullah majalah Pujangga Baru. Nah, tadi orang-orang yang tadi ada di background yang di slide awal saya muncul itu ya kemudian mereka bergabung gitu kan menjadi bagian dari redaksi majalah Pujangga Baru. Nah, itulah sekilas saya kira sejarah tentang bagaimana periode Pujangga Baru ini muncul. Oh, kalau muncul pertanyaan bahwa nama Pujangga Baru itu diambil dari apa? Oh, diambil dari sebuah majalah. Itu kan diambil dari sebuah nama majalah yang berjudul Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Tapir Ali Sabana dan Amrin Kane, orang-orang yang banyak nantinya menulis puisi, itu kan yang menulis karya sastra yang lainnya, kemudian diterbitkan di majalah Pujangga Baru tersebut. Kemudian mereka bersepakatlah untuk nantinya uh, apa uh, bukan bersepakat ya mungkin sejarawan sastra atau dokumentator sastra kemudian menyebutkanlah periode ini biar mudahnya itu dengan periode Pujangga Baru karena awal mula pendiriannya itu diinisiasi oleh orang-orang yang nantinya banyak bergerak, banyak memunculkan karya atau banyak menuliskan karyanya itu di majalah Pujangga Baru. Jadi kan bisa kelihatan ya, jadi kalau Balai Pustaka itu orang-orang yang kerja, kemudian yang banyak menghasilkan, menulis karyanya itu kemudian diterbitkan di Balai Pustaka, kemudian disepakatilah nama periodenya Balai Pustaka. Nah, sementara kalau Pujangga Baru sama lebih kurangnya dalam konteks asbabun nuzulnya itu gitu kan ya lebih kurangnya sama. Jadi orang-orang yang tergabung dalam redaksi majalah Pujangga Baru yang banyak menulis gitu kan mengisi ruang-ruang di majalah Pujangga Baru tersebut itu kemudian disebutkan sebagai periode Pujangga Baru, orang-orangnya disebut dengan angkatan Pujangga Baru. Nah, Pujangga Barulah ini yang kemudian memerankan peran penting dalam perkembangan kesastraan Indonesia. Pujangga Baru lebih fokus terhadap karya sastra ketimbang nantinya berbicara tentang wilayah itu wilayah politik dan lain-lain seperti itu. Inilah saya kira peran dari Pujangga Baru yang memang eh, penting untuk dibahas tidak semata dalam konteks sejarah sastra Indonesia, tapi perlu kita bahas juga sebagai sejarah perjuangan sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa bahwa orang-orang yang tergabung dengan Pujangga Baru ini memegang peranan penting dalam rangka untuk melaksanakan atau mewujudkan sumpahnya itu berbahasa satu berbahasa Indonesia gitu kan ya dengan cara melalui media sastra. Dari sini kemudian kita mulai berbicara pentingnya untuk belajar sastra. Oh, penting juga kita untuk nantinya mengekspresikan segala sesuatu atau mengekspresikan sebagian itu melalui karya sastra gitu kan ya. Untuk apa tujuannya? Seperti yang dilakukan oleh Angkatan Pujangga Baru ini kemudian bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan
bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara, untuk mewujudkan eh, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam konteks seperti itu, untuk menyatukan yang di barat, yang di timur, yang di utara, dan yang selatan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dalam catatan sejarah, banyak dokumentator sastra menyebutkan sebagai dengan berbagai macam istilah lah. Misalkan B. Yasin mengatakan bahwa Pujangga Baru itu disebutnya sebagai sastra Indonesia modern angkatan 33 atau Pujangga Baru, atau kata Buyung Saleh itu kan dia beliau mengatakan bahwa periode ini disebut sebagai tahun 33 hingga Mei 42, atau kalau kata Nugroho Susanto, beliau menyebutkannya periode ini sebagai masa kebangkitan 1920 sampai 1945, atau kalau kata Profesor Bakri Siregar mengatakan sebagai periode kedua sejak 42 sampai dengan 45 gitu kan ya, atau kalau dengan istilah lain itu Sidi mengatakannya itu periode 33 sampai dengan 42. Nah, dari sekian nama yang ditampilkan ini gitu kan ya, kita bisa melihat ya periode titian waktunya itu, periode waktunya itu lebih kurangnya itu kurang lebihnya sama gitu kan, sekitar 1920-an sampai dengan 1940-an gitu kan ya, menandakan apa itu, menandakan juga nantinya lahir dan matinya, karena setelah itu muncul periode yang baru ya, yang kita sebut sebagai periode angkatan 45. Nah, saya kira itu yang perlu kita bahas dalam pembahasan tentang sejarah periode Pujangga Baru. Nah, untuk penjelasan berikutnya, ya kita akan membahas tentang ciri-ciri estetik dan ciri-ciri estetik di angkatan atau di periode Pujangga Baru, sama seperti yang kita lakukan untuk membahas tentang periode Balai Pustaka. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Kita bertemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.